Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Klarin Zazri Mahadeka ingin menjawab soal UAS mata kuliah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal yang pertama tentunya definisi dari filsafat. Filsafat sama dengan filosofta. Kata filosofta ini berasal dari bahasa Yunani. Filosofta terdiri dari kata philos yang memiliki arti cinta atau philia yang memiliki arti persahabatan atau tertarik kepada yang berarti ketertarikan. Lalu sophos yang memiliki arti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Secara harfiah, filosofia berarti mencintai kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan wisdom. Lalu pengertian filsafat sendiri itu apa sih? Jadi filsafat itu merupakan ilmu yang dipergunakan untuk menggali hakikat atau mengkaji hal yang mendasar atau fundamental dari suatu kebenaran atau fakta, realitas maupun fenomena yang ada dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat sendiri memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, filsafat ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Yang kedua, filsafat ilmu yang rumit, karena berfilsafat berarti berpikir secara radikal, menyeluruh, dan integral, atau berpikir sedalam-dalamnya. Dan yang ketiga yaitu, filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan, atau mother of science. Selain itu, filsafat juga memiliki 4 cabang. Yang pertama, metafisika, yang mengkaji lebih dalam mengenai asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua yaitu epistemologi, yang merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan tentang ilmu pengetahuan atau tentang asal-muasal sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi, yang merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan tentang nilai seperti baik atau buruknya sesuatu, seperti etika dan estetika. Dan yang terakhir yaitu logika, yang merupakan cabang filsafat tentang segala aturan dengan berpikir secara rasional. Sedangkan filsafat Pancasila sendiri merupakan hasil pemikiran dari the founding fathers, yang mana pemikiran ini digunakan sebagai dasar dan ideologi dalam kehidupan bernegara. Dasar ontologis Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila memiliki identitas yang jelas secara filosofis yang mana berasal dari masyarakat yang multikultur. Dan dasar ontologis Pancasila pada dasarnya adalah manusia sendiri, sehingga hal tersebut menjadikan adanya Pancasila. Pancasila juga telah memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Yang pertama yaitu kausa material, yang mana sebabnya berupa materi. Yang kedua kausa formalis, yang mana sebabnya berupa bentuk. Yang ketiga kausa finalis, yang mana sebabnya berupa tujuan. Yang keempat kausa efisien, yang mana sebabnya berupa asal mula karya. Berikutnya dasar epistemologi Pancasila, di mana keberadaan Pancasila sendiri tercipta sebagai penyederhanaan dari realitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia sendiri merupakan lingkungan yang heterogen atau multikultur. Lalu dasar aksiologi Pancasila, di mana Pancasila selalu berhubungan dengan manusia atau individu pada bangsa Indonesia, yang mana hal tersebut menjadikan Pancasila bukan merupakan nilai yang ada dengan sendirinya atau given value, namun merupakan nilai yang diciptakan atau create. Nilai-nilai Pancasila memiliki hakikat atau dasar masing-masing, seperti nilai ketuhanan yang memiliki hakikat dasarnya adalah Tuhan. Terus nilai kemanusiaan yang memiliki hakikat dasarnya adalah manusia. Nilai persatuan yang memiliki hakikat dasarnya adalah nilai pada masyarakat yang memiliki sifat multikultur. Kemudian nilai kerakyatan yang memiliki hakikat dasarnya adalah rakyat itu sendiri, dan nilai keadilan yang memiliki hakikat dasarnya adalah adil. Pancasila sebagai sistem etika. Etika sendiri merupakan kajian ilmiah terhadap baik buruknya etiket atau moralitas, sedangkan etika sendiri yaitu merupakan pelaksanaan dari etika atau aturan yang menyangkut sopan santun. Etika memiliki aliran-aliran besar, yaitu pertama, etika deontologi yang didasarkan pada kewajiban moral, yang mana tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan dari tindakan manusia itu sesuai dengan kewajiban atau menyimpang dari kewajiban yang ada pada diri manusia.
Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang sesuai dengan kewajibannya, maka dianggap baik pada nilai etika ini. Kedua, etika teleologi yang didasarkan pada tujuan atau akibat, yang mana manusia bisa dikatakan baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dari sesuatu yang dilakukannya. Lalu pada etika ini, apabila perbuatan seseorang yang tujuannya untuk orang lain atau tindakan yang berakibat baik bagi banyak orang, maka dinamakan utilitarianisme. Namun, apabila perbuatan seseorang yang tujuannya untuk diri sendiri dan berakibat baik hanya pada pelakunya, maka dinamakan egoisme etis. Ketiga, etika keutamaan, di mana pada etika ini perilaku seseorang dinilai bukan dari kewajiban atau tujuan akibat, namun etika ini menitik beratkan pada pengembangan karakter moral pada diri setiap individu atau orang, atau bisa dikatakan pembelajaran dan berlaku seumur hidup. Lalu apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila tidak menempatkan diri secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika. Namun, dalam etika Pancasila terkandung rangkuman atas 3 aliran-aliran besar etika yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu pada etika Pancasila, suatu tindakan dikatakan baik atau buruk didasarkan dengan perilaku yang sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika perilaku sesuai dengan nilai Pancasila, maka seseorang dinilai baik dalam etika ini. Etika dari nilai Pancasila yaitu pertama, nilai ketuhanan, di mana suatu perbuatan dikatakan baik apabila perbuatan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan nilai ajaran atau hukum dari Tuhan. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, di mana suatu perbuatan dikatakan baik apabila perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan keadilan dan adab, yang mana tidak melukai harkat martabat manusia lainnya. Yang ketiga yaitu nilai persatuan, di mana suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat mempererat persatuan dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan perpecahan maupun kebencian. Keempat yaitu nilai kerakyatan, di mana suatu perbuatan dikatakan baik apabila suatu tindakan memiliki kebaikan yang tinggi dan tidak mendiskriminasi terhadap apa itu minoritas maupun apa itu mayoritas, serta perbuatan tersebut tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima yaitu nilai keadilan, di mana suatu perbuatan dikatakan baik apabila perbuatan yang dilakukan adil dan tidak berat sebelah atau memihak, serta perbuatan tersebut menyakiti salah satu pihak demi persoalan pribadi. Yang berikutnya yaitu moralitas. Pertama yaitu moralitas individu, yang merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kedalam yang mempengaruhi suatu pikiran atau tindakan. Individu yang memiliki moralitas individu yang baik terwujud melalui sikap atau perilaku seperti bersikap sopan, ramah, dan sebagainya. Kemudian moralitas individu berasal dari dalam tanpa ada paksaan dari luar. Kemudian seseorang yang memiliki moralitas individu yang kuat ini tidak akan terpengaruh dengan sikap amoral orang lain. Yang kedua yaitu moralitas sosial. Moralitas sosial merupakan moralitas individu yang terkumpul sehingga tampak perbedaan antara masyarakat bermoral tinggi dan masyarakat yang bermoral rendah. Kemudian moralitas sosial tercermin dari moralitas individu dalam memandang kenyataan sosial, sehingga muncul kemungkinan bahwa seseorang bermoral individu baik, namun moral sosialnya kurang. Hal tersebut dapat terlihat pada bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat yang bersifat plural. Ketiga, moralitas mondial merupakan moralitas yang bersifat universal. Moralitas mondial merupakan moralitas yang terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan eksternal. Yang dimaksud dengan pendekatan eksternal yaitu adanya pengaruh dari luar diri seseorang yang memaksa orang agar tidak berlaku amoral, dapat dilakukan dengan hukum atau penegakan hukum yang berasal dari peraturan dan aparat. Kemudian berasal dari budaya dan watak masyarakat yang dibangun berdasarkan moral sehingga menjadikan seseorang enggan melakukan kegiatan amoral atau melanggar moral yang ada. Kemudian pendekatan internal. Pendekatan internal merupakan kekuatan yang muncul dari dalam diri sendiri dan diperkuat melalui pendidikan dan kebiasaan. Dapat dilakukan dengan pendidikan yang kuat mengenai penanaman nilai-nilai
atau karakter yang dapat membentuk moral yang mana bisa didapatkan dari pendidikan keluarga, pendidikan formal seperti di sekolah, dan pendidikan non-formal seperti di masyarakat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Ilmu pengetahuan sendiri adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan atau membuktikan gejala alam maupun gejala kemasyarakatan yang didasarkan pada keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah ilmu pengetahuan yaitu pada awal abad Yunani kuno, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang memiliki corak atau campur tangan mitologis, misalnya ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada pada saat itu. Lalu pada perkembangan abad Yunani kuno, corak ilmu pengetahuan yang ada unsur mitologisnya ini mengalami perkembangan sehingga filsafat atau kemampuan rasionalitas mulai pada puncak kejayaannya. Semula, ilmu pengetahuan bercorak filsafat mitologis ini kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan poetis atau terapan, ilmu pengetahuan praktis seperti politik dan etika, dan ilmu pengetahuan teoretik seperti ilmu alam, ilmu pasti, dan filsafat utama atau metafisika. Pada abad pertengahan ini, ilmu pengetahuan bercorak filsafat keagamaan, yang dimana filsafat berpedoman pada ajaran agama itu sendiri. Kemudian ilmu pengetahuan pada abad modern dipelopori oleh gerakan Renaissance dan gerakan Aufklärung atau gerakan pencerahan melalui langkah-langkah revolusioner terhadap filsafat. Pada abad kontemporer sendiri diawali dari teori relativitas Einstein yang merombak filsafat Newton, yang kemudian dilanjutkan melalui penelitian dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, kimia, fisika, dan biologi molekuler. Ada dua aspek penting bagi ilmu pengetahuan, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki ciri khas yaitu rasional, antroposentris, dan cenderung sekuler. Setiap ciptaan atau hal yang ada pastinya memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Sama halnya dengan ilmu pengetahuan ini yang memiliki dampak positif seperti kehidupan menjadi lebih maju dan segala urusan menjadi lebih mudah. Kemudian dampak negatifnya yaitu dapat menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri apabila tidak bijak dalam penerapannya. Ilmu pengetahuan juga memiliki 3 pilar, yaitu yang pertama pilar ontologi yang selalu membahas tentang keberadaan atau eksistensi suatu hal yang dilandasi dari hal apa dan terhubung dengan realita. Yang kedua yaitu pilar epistemologi yang selalu menyangkut tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, serta hal-hal lainnya yang menyangkut tentang kebenaran yang dilandasi dari hal bagaimana hingga adanya metodologi ini. Yang ketiga yaitu pilar aksiologi yang selalu menyangkut tentang pertimbangan nilai dalam temuan dan hal lainnya yang dilandasi dari hal kemana yang berhubungan dengan tujuan atau nilai. Dalam berpikir ilmiah sendiri tentunya memiliki prinsip secara objektif, rasional, logis, metodologis, dan sistematis. Beberapa masalah nilai yang timbul dalam perkembangan iptek yaitu 1. Kemajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Yang kedua, adanya dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi yang benar dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu dengan meletakkan Pancasila sebagai dasarnya, di mana Pancasila sebagai nilai dasar mengandung dimensi yaitu yang pertama dimensi ontologis, yaitu ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti atau unfinished journey. Ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses, dan produk. Dimensi epistemologi yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan senjata analisis atau metode berpikir dan tolak ukur atas suatu kebenaran. Kemudian dimensi aksiologis yaitu nilai-nilai yang mengatur dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan.
Adapun peranan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sesuai sila ini yaitu untuk melengkapi ilmu pengetahuan dalam pertimbangan antara hal yang rasional dan irasional atau antara akal dan rasa. Dalam sila ini, manusia sebagai bagian bukan sebagai pusat. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal ini memberikan arahan atau kendali agar ilmu pengetahuan berdasarkan fungsinya yaitu untuk rasa kemanusiaan, bukan untuk orang tertentu saja. Kemudian sila persatuan Indonesia, di mana hal ini memberikan pengertian bahwa ilmu pengetahuan berkembang demi mewujudkan persatuan yang mana menyatukan bukan malah membuat perpecahan. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana hal ini memberikan pengertian bahwa perkembangan iptek mestinya melalui proses yang demokratis, serta memerlukan campur tangan orang lain juga, dan terbuka atas kritikan serta saran atas penemuannya. Kemudian sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegaskan bahwa perkembangan iptek harus bisa menjaga keseimbangan atas keadilan dan tidak bertentangan dengan keempat sila yang sudah saya sebutkan tadi. Latihan tugas pada materi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu para mahasiswa diberikan tugas berupa analisa, di mana kami diberi instruksi untuk mencari berita mengenai pelanggaran nilai-nilai Pancasila dan ditulis tangan di folio serta di PDF-kan. Yang kemudian isi tugasnya yaitu kami menganalisis mengapa pada berita tersebut dapat dikatakan melanggar nilai-nilai Pancasila, dan kami mengkaji analisa tersebut dengan kajian filsafat yang mana pada filsafat Pancasila sendiri memiliki hakikatnya masing-masing. Seperti contohnya yaitu berita mengenai perusakan rumah ibadah. Hal ini bisa dianalisa dengan kajian filsafat Pancasila karena bertentangan dengan nilai ketuhanan yang memiliki hakikat dasar Tuhan. Lalu, latihan tugas pada materi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu para mahasiswa diberi instruksi untuk membentuk kelompok dan mencari berita tentang pelanggaran dan pelaksanaan etika dari nilai Pancasila. Isi tugasnya sendiri berupa analisa mengenai berita tersebut, bagaimana dalam berita tersebut pelaku dikatakan melanggar etika atau melaksanakan etika dari 5 nilai Pancasila sendiri. Seperti contoh, apabila berita tersebut membahas mengenai seseorang yang melakukan tindakan pelecehan terhadap orang lain, hal tersebut bisa dikatakan melanggar etika ketuhanan atau melanggar etika nilai ketuhanan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Lalu contoh lain, apabila seseorang melaksanakan aturan Tuhan, maka orang tersebut dianggap melaksanakan etika nilai ketuhanan ini. Lalu yang terakhir yaitu latihan tugas pada materi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek, yaitu kami diinstruksikan untuk membentuk kelompok dan membuat paper, di mana paper ini berisikan tentang contoh iptek yang berhubungan dengan nilai Pancasila. Sebagai contohnya adanya aplikasi donasi online seperti kitabisa.com yang didasari oleh nilai kemanusiaan dan banyak lagi contoh lainnya. Judul paper kelompok kami yaitu analisis korelasi antara iptek dan Pancasila melalui platform kitabisa.com. Latar belakang paper kami yaitu pada kehidupan sehari-hari tentunya tidak dapat terpisahkan oleh iptek. Berkat perkembangan iptek, menjadikan segala sesuatu lebih mudah dan menjadikan Indonesia lebih maju tentunya. Selain itu, perkembangan iptek juga bisa bermanfaat untuk berbuat kebaikan dan saling bantu sesama manusia. Pada paper kami ini akan membahas salah satu kemajuan iptek, yaitu platform donasi online, yakni kitabisa.com, sebagai salah satu contoh teknologi yang bisa meningkatkan potensi kegiatan amal yang tentunya akan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Rumusan masalah yang akan kami bahas pada pembahasan paper kami ada 3. Yang pertama, apa sih sebenarnya iptek itu? Yang kedua, apa saja dampak adanya platform donasi online? Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan iptek dan Pancasila jika ditinjau dari platform donasi kitabisa.com. Kemudian pembahasan paper kami yang menjelaskan berbagai pertanyaan dari rumusan masalah di atas, yaitu
Pembahasan pertama kami mengenai definisi iptek itu sendiri, yang di dalamnya menjelaskan apa itu iptek yang merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada juga tentang pilar-pilar yang ada pada iptek, yaitu pilar ontologi yang menyangkut mengenai keberadaan atau eksistensi, pilar epistemologi yang menyangkut tentang sumber ilmu pengetahuan dan mengenai kebenaran, dan terakhir pilar aksiologi yang selalu mengenai pertimbangan nilai. Selain itu, ada juga beberapa teori mengenai iptek, yaitu teori evolusioner, teori jalur ketergantungan, teori umum tentang perubahan teknologi, dan terakhir teori perdagangan berorientasi teknologi. Kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai dampak adanya platform donasi online. Segala sesuatu yang ada tentunya memiliki dampak. Nah, pada pembahasan kedua ini tentunya membahas tentang dampak positif dan dampak negatif mengenai adanya platform donasi online. Yang pertama tentunya dampak positif yaitu mempermudah donatur karena hanya melalui website para donatur sudah bisa berdonasi. Kemudian kita bisa memberi semangat dengan donasi walaupun secara tidak langsung dan hanya secara online saja. Selain itu, yang kedua tentunya yaitu dampak negatif, yang mana banyak website palsu, penyalahgunaan uang donasi, dan yang terakhir adanya oknum yang tidak transparan mengenai donasi yang ada. Yang terakhir yaitu pembahasan ketiga mengenai analisis hubungan iptek dan Pancasila pada platform donasi kitabisa.com. Pada pembahasan kali ini berisikan tentang bagaimana sih perkembangan teknologi ini sangat mempermudah atau memudahkan kehidupan, apalagi semasa pandemi ini yang membuat kita harus meminimalisir kegiatan dan menjaga mobilitas sosial. Padahal pada saat ini banyak bencana yang terjadi dan banyak saudara sesama kita yang sedang kesusahan hingga ada perkembangan teknologi berupa platform donasi online seperti kitabisa.com ini yang memudahkan donatur karena tidak perlu keluar dari rumah dan pergi jauh-jauh ke lokasi untuk berdonasi agar bisa membantu sesama. Namun, hanya melalui website dan duduk diam di rumah pun sudah bisa, sehingga teknologi ini cukup memudahkan. Lalu apa sih hubungan perkembangan iptek ini dengan Pancasila jika kita lihat dari adanya platform kitabisa.com ini? Ya tentunya karena ada rasa simpati dan empati yang mana kedua hal tersebut juga menjadi salah satu penerapan nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai persatuan, di mana kita bisa merasakan kesusahan sesama manusia dan terdorong untuk melakukan donasi yang menjunjung rasa kemanusiaan. Jika tidak ada rasa kemanusiaan, maka teknologi ini tentunya tidak akan ada karena salah satu indikasi seseorang bisa menjalankan nilai kemanusiaan adalah rasa simpati dan empati tersebut. Selain itu, dengan adanya platform ini, nilai persatuan juga diterapkan, yang mana kita bisa berdonasi tanpa memandang siapa, apa ras, agama, dan suku maupun golongan apapun mereka, kita tetap bersatu untuk saling membantu. Sehingga iptek ini tentunya memiliki hubungan dengan Pancasila, dan korelasi tersebut memberikan dampak yang baik bagi kehidupan dan demi kesejahteraan bersama sehingga tidak menyengsarakan makhluk hidup atau manusia lainnya. Peranan saya dan kontribusi saya terhadap paper kelompok ini yaitu saya memberikan ide mengenai judul, rumusan masalah, dan pembahasan, di mana hal tersebut kemudian dikembangkan oleh teman-teman saya, lalu mereka bisa mengembangkan itu, dan juga saya mengerjakan pembahasan bagian rumusan masalah ketiga mengenai analisis hubungan iptek dan Pancasila pada platform donasi kitabisa.com. Kemudian saya juga menjelaskan mengenai apa saja ketentuan dan beberapa arahan materi yang diberikan Bu Yudit mengenai hal apa saja yang bisa dibahas dalam pembahasan. Selain itu saya juga membuat kesimpulan rumusan masalah ketiga atau poin ketiga. Kendala yang kami alami saat berdiskusi tidak banyak ya, apalagi saat menyusun tugas juga tidak banyak. Karena menurut saya kelompok saya cukup bagus dan aktif, tapi tentunya setiap hal mesti ada saja kendala yang ada. Seperti masa aktif atau online anggota kelompok saat pembahasan masih simpang siur, kadang ada yang online WA, kadang ada yang centang satu WA-nya. Lalu kami mengatasinya dengan cara merundingkan mau hari apa, jam berapa, dan apa saja yang akan dibahas sehingga kami bisa serempak aktif semua dan bisa mempersiapkan. Lalu pada saat penyusunan tugas ada beberapa anggota kelompok yang mungkin sudah kehabisan ide sehingga kami mengatasinya dengan saling bertukar pikiran sehingga bisa menemukan titik penyelesaian.
Hanya seperti itu saja yang saya rasa kendala yang ada karena kelompok saya cukup cekatan.